Halo Digital, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelumnya aku mau mengucapkan turut berbelasungkawa atas musibah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita tercinta Indonesia. Karena kemarin-kemarin kan sempat ada berita ya, adanya musibah banjir di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, bahkan di Bogor juga ada. Terus ada longsor juga di Sumedang, dan ada juga gempa di Sulawesi Barat. Dan mungkin masih kita ingat juga peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya ST-182 dan juga adanya aktivitas Gunung Semeru dan Gunung Merapi. Kita doakan semoga bagi yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga semoga kita gak lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita, dan semoga negeri kita bisa pulih kembali. Apalagi kita juga masih menghadapi pandemi COVID-19, dan semoga kita bisa segera menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian kalau ternyata program ISA dari Heptive8 untuk full stack immersive programnya itu ada penyesuaian di tahun 2021. Nah, seperti apa sih penyesuaiannya? Yuk kita cek. Nah, jadi ada beberapa persyaratan yang ada penyesuaian untuk persyaratan program ISA di Heptive8 tahun 2021 ini. Yang pertama itu sekarang tuh ada batasan usia. Jadi usia maksimal di 30 tahun itu untuk lulusan D3 dan non-IT, dan juga usia maksimal di 32 tahun untuk S1 dan berpengalaman di bidang IT. Jadi kalau misalnya kalian backgroundnya D3 dan bukan IT, itu kalian batasan maksimal usianya untuk bisa ikut program itu di 30 tahun. Tapi kalau misalnya S1 dan berpengalaman di bidang IT, itu kalian bisa punya spare lebih gitu, jadi maksimal 32 tahun itu masih bisa ikut program ini. Nah, terus persyaratan lainnya tentu saja kalian harus merupakan warga negara Indonesia dan juga memiliki rekening bank yang berlaku di Indonesia. Dan juga yang tentu saja harus kalian ikuti adalah tes penerimaannya atau tes masuk programnya. Nah, jadi dibandingkan dengan yang sebelumnya, aku pernah info, jadi kan aku pernah bikin video tentang ISA tuh atau Income Share Agreement. Di situ aku bandingin dua platform kan. Nah, di sini aku mau info adanya penyesuaian dan bedanya apa sih dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu persyaratan usianya tuh hanya minimal 18 tahun dan minimal pendidikannya SMA. Nah, jadi untuk yang sekarang itu ada aturan yang diperketat gitu ya, bisa dibilang seperti itu, karena sekarang ada maksimal usianya dan juga ada minimal jenjang pendidikannya gitu. Nah, buat kalian yang masih tertarik buat ikut program ISA, aku mau kasih tahu lagi kalian apa aja sih keunggulan mengikuti program ISA ini. Yang pertama itu kalian perlu mulai bayar itu setelah bekerja. Jadi kalau kalian belum bekerja itu tidak perlu bayar apa-apa, dan yang jumlah yang harus kalian bayarkan itu adalah 20% dari pendapatan kalian selama 36 bulan atau 3 tahun. Nah, ini juga ada persyaratan yang lebih ketat, bukan gimana ya, jadi lebih naik gitu standarnya dibanding sebelumnya, karena yang sebelumnya itu hanya 15% dan sekarang itu naik gitu, jumlah yang di-share itu menjadi 20%. Kan lumayan ya, naik 5%. Nah, terus keunggulan ISA itu tidak ada bunga atau denda kalau kalian tidak sedang atau tidak bekerja atau berhenti bekerja gitu. Jadi kalian tuh hanya benar-benar perlu bayar kalau emang kalian tuh aktif bekerja atau punya penghasilan dengan jumlah yang di-share itu sebanyak 20% tadi. Nah, terus sistem pembayaran juga fleksibel, jadi itu menyesuaikan dengan jumlah penghasilan kalian. Kalau misalnya penghasilan kalian rendah, itu jumlahnya yang menyesuaikan 20%-nya gitu. Kalaupun tinggi juga menyesuaikan gitu. Dan juga yang pasti kalian cukup membayar maksimal 1,5 kali dari harga normal. Dan ini setelah aku cek,
ini tuh masih sama dengan yang aturan ISA yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu kan harga normalnya di 40 juta. Jadi kalian hanya perlu bayar 1,5-nya, itu berarti di 60 juta. Jadi untuk aturan 1,5 kalinya ini masih sama gitu dari yang sebelumnya. Nah, terus program ISA ini juga akan terhenti secara otomatis setelah 5 tahun dari waktu kelulusan kalian. Jadi kalau misalnya selama 5 tahun setelah kelulusan kalian itu kalian sempat bekerja, sempat nggak bekerja, itu pokoknya ya 5 tahun setelah kalian lulus itu udah selesai gitu kewajiban kalian untuk sharing penghasilan di program ISA ini gitu. Dan yang pasti kalau kalian ikut program ISA ini, kalian akan mendapat fasilitas penempatan kerja. Menarik kan? Nah, jadi buat kalian yang masih tertarik buat ikut program ISA, menurut aku sih masih worth untuk dicoba ya, kalau misalnya kalian memang gak punya pilihan lain gitu. Kalau misalnya kalian pengen belajar sendiri, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian kan ISA ini masih pro kontra juga kan, ada yang setuju, ada yang enggak kayak gitu. Kalau dari pandangan aku sendiri, kalau misalnya kalian merasa bisa belajar otodidak, ya itu nggak masalah juga. Atau misalnya kalian kuliah yang dimana itu tuh belajar di awal dan itu mungkin secara total cost juga lebih rendah kalau setelah kalian hitung-hitung, karena semuanya itu ya ada resikonya gitu kan. Dan mungkin saran aku, kalian bisa coba untuk belajar online yang otodidak dulu. Jadi misalnya nih, kalian bisa belajar di platform, karena aku sharing beberapa video tentang pengalaman belajar di beberapa platform seperti di Decoding, di Coursenet, di Proget, dan platform-platform lainnya. Itu kalian bisa cobain. Kayak di Decoding tuh kan ada free trial gitu 15 hari. Itu kalian bisa coba gimana rasanya kalian belajar otodidak. Atau mungkin kalau misalnya nggak ada free trial, ya kalian bisa belilah paket yang paling murahnya gitu buat coba-coba dulu gitu. Jadi nanti kalian bisa lihat apakah kalian cocok gitu belajar otodidak, terus nyaman, cukup nyaman dan bisa ngikutin materinya. Kalau misalnya kalian merasa cukup, ya menurut aku teruskanlah belajar otodidak itu. Karena kalau misalnya diasah terus, kemampuan kalian juga pasti akan semakin meningkat gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah coba terus ngerasa kayak, aduh kok kayaknya susah ya belajar sendiri, belajar otodidak, tapi kalian masih punya motivasi gitu untuk mempelajari bidang IT, karir di bidang IT atau teknologi ini, ya itu mungkin, dan kalian gak punya pilihan lain, kalian belum ada modal juga di awal, ya program ISA ini bisa jadi salah satu solusi gitu. Jadi semuanya win-win solution sih menurut aku, dan semuanya ada resikonya. Jadi kalian yang menentukan apakah lebih cocoknya yang mana, dan apakah kalian pengen gitu ikut program ini. Apapun yang menjadi pilihan kalian, semoga itu adalah yang terbaik. Yang pasti kalian gak boleh patah semangat, harus terus termotivasi. Karena apalagi di masa-masa seperti ini ya, kayak lagi kita masih menghadapi pandemi COVID-19 dan mencari kerja juga susah gitu kan. Mungkin dengan mengikuti ISA ini kalian bisa dapat fasilitas penempatan kerja, tapi kalau misalnya kalian bisa belajar otodidak juga bisa. Misalnya kalian ikut sertifikasi kalian tuh juga bisa, sertifikat kalian tuh bisa menjual juga untuk bisa melamar ke perusahaan seperti itu. Dan yang pasti harus tetap aktif dan cari-cari info terus gitu ya. Nah, itu tadi sekilas info dari aku mengenai perubahan atau penyesuaian persyaratan program ISA di Hektiv8 untuk program full stack immersifnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, jangan lupa untuk like, subscribe, juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.